selaku penyuluh agama Kristen Kota Mataram. Hari ini saya akan membagikan satu renungan firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar satu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah setiap kami bisa mengimplementasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua dengan tema yaitu hidup yang dikuasai Allah. Sebuah artikel yang mengatakan bahwa jangan biarkan pengalaman menahan kita dari kesembuhan yang Allah ingin berikan. Jangan biarkan pengalaman masa lalu menentukan tindakan atau sikap kita ke depan. Jadi apabila totalitas hidup kita tidak dikuasai oleh Allah, maka hidup kita akan cenderung membandingkan kehidupan masa lalu dengan masa sekarang. Akhirnya kita tidak akan melihat yang namanya masa depan. Kalau hidup kita tidak dikuasai oleh Tuhan, kita akan senantiasa membandingkan, hidup saya dulu seperti ini, kenapa hidup saya sekarang begini dan lain sebagainya. Maka kita tidak akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi ketika kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Allah, maka kita akan mengalami pembaharuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Bukti nyata yang menunjukkan bahwa hidupnya sudah dikuasai oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apa buktinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Allah? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 berkata demikian, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Apa buktinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Allah? Yang pertama adalah memiliki hati yang mengampuni. Ayat yang ke-17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Mengampuni merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi dampaknya membawa sesuatu hal yang baik bagi orang yang disakiti maupun yang menyakiti. Pasti kita akan setuju saya mengatakan bahwa mengampuni adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa mengampuni berarti memberi ampun, memaafkan. Setiap kita mungkin pernah mempunyai pengalaman yang menyakitkan. Difitnah, dihina, direndahkan, tidak dihargai oleh orang lain dan lain sebagainya. Dan itu meninggalkan sakit hati dan luka batin yang cukup dalam. Kita akan berhenti untuk berhubungan dengan orang yang menyakiti kita. Kita akan mulai menjaga jarak. Kita akan mulai menghindari orang yang telah menyakiti kita. Kita melihat bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Alasan mengapa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya adalah dalam Kejadian pasal 37 ayat 3. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Kemudian setelah dilihat oleh saudara-saudara ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Karena iri hati yang ada di dalam hati saudara-saudaranya Yusuf pada waktu itu, maka yang terjadi adalah pasal 37 ayat 18b Kejadian. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Setelah kita melihat fakta yang ada, kita akan berpikir bagaimana mungkin Yusuf bisa mengampuni saudara-saudara. Allah lah yang memampukan Yusuf untuk melakukan hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa ketika totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka Allah akan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita sudah membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Seorang penulis buku mengatakan bahwa bangunlah hubungan hati ke hati dengan Allah. Hubungan tersebut dimungkinkan jika kita telah merendahkan hati, maka Allah dapat menyalurkan kasih dan pengampunan kepada kita secara pribadi dan di dalam hati kita kepada orang lain. Bukti bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dalam ayat yang ke-17b, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai seorang budak, ia tidak melawan ataupun menangis. Namun ketika ia melihat saudara-saudaranya dan ia ingin mengampuninya, akhirnya ia menangis. Seorang penulis buku juga mengatakan bahwa untuk benar-benar melepaskan diri dari masa lalu, Anda harus belajar mengampuni. Supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, dengan pengalaman-pengalaman pahit yang telah kita alami, kita harus bisa belajar mengampuni. Nah, mari kita melihat apa yang akan terjadi ketika kita tidak mengampuni. Yang pertama, bahwa kita akan hidup di dalam dosa. Karena Tuhan pun telah mengampuni kita dan kita diperintahkan untuk juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua adalah terbatasnya komunikasi. Kita akan mulai menjaga jarak, kita akan mulai tidak berhubungan dengan orang yang telah menyakiti kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak akan saling memperhatikan. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu ibarat kita yang minum racun, namun kita berharap orang lain yang mati. Kita akan terus hidup di dalam sakit hati, kita akan terus hidup di dalam kebencian, sementara orang lain yang telah menyakiti kita mungkin akan tenang-tenang saja, mungkin tidak akan merasakan apa-apa seperti itu. Jadi bagaimana dengan kita? Ketika hal-hal buruk yang orang perbuat terhadap kita, apakah kita bersedia mengampuni mereka? Ingatlah bahwa Allah sudah lebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena itu patutlah kita juga saling mengampuni. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Marilah kita mengizinkan Allah berkuasa atas hidup kita agar kita memiliki hati yang mengampuni. Matius pasal 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi poin yang kedua adalah apa buktinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Allah, yaitu memiliki pikiran yang positif. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mereka-rekakan berarti mencari akal, menyusun, mengatur, memikirkan, membayangkan. Berpikir positif merupakan bukti atau ciri hidup orang yang sudah dikuasai oleh Allah. Allah tidak hanya menguasai hatinya, tetapi Allah juga menguasai pikirannya. Apabila kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf dengan pandangan duniawi, ada kemungkinan ia berpikir untuk balas dendam. Ya, kalau kita melihat dari kacamata kita, pada waktu itu posisinya Yusuf adalah dia sebagai orang nomor 2 di Mesir. Jadi gampang saja kalau dia mau membalaskan dendamnya terhadap saudara-saudaranya. Tetapi karena Allah sudah menguasai hati, menguasai pikiran dan menguasai hidupnya Yusuf, dia tidak balas dendam terhadap saudara-saudaranya, tetapi dia mengampuni dan tetap memiliki pikiran yang positif terhadap saudara-saudaranya tersebut. Setiap kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah, persoalan, dan ketika hal itu datang kita cenderung untuk berpikir yang negatif. Ya, ketika suatu masalah ada dalam hidup kita, terkadang kita cepat sekali untuk negatif thinking atau berpikiran negatif. Kita tahu bahwa pekerjaan iblis atas diri manusia dimulai dari pikiran. Oleh karena itu mari kita menjaga pikiran-pikiran kita supaya pikiran yang kita miliki adalah pikiran-pikiran yang positif. Menyadari bahwa Allah mempunyai rencana yang indah di balik masalah yang dihadapinya. Jadi Yusuf tidak merasa bahwa dia sampai ada di Mesir itu adalah oleh karena ulah saudara-saudaranya, oleh karena dia dibuang, oleh karena dia dijual oleh saudara-saudaranya.
Yusuf menyadari bahwa Allah mempunyai rencana yang indah di balik masalah yang dihadapinya. Hal yang harus kita lakukan agar pikiran kita tunduk kepada Allah adalah dengan mengakui kedaulatan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Maka dengan demikian kita membiarkan Allah menguasai totalitas hidup kita, termasuk pikiran kita. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa apa yang kita rancangkan belum tentu baik bagi kita. Walaupun sudah sedemikian rupa kita sudah membuat rencana, merancangkan sesuatu, tetapi kita harus menyadari bahwa rencana kita belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Kita harus tahu bahwa Allah dapat memakai berbagai cara untuk mengajar kita, dan rancangan Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita harus percaya bahwa apa yang Allah rancangkan, apa yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik bagi kita. Pikiran-pikiran Anda bukan sekedar membentuk kehidupan, pikiran-pikiran itu adalah kehidupan Anda. Kita harus sadar bahwa pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita adalah milik kita dan hanya kitalah yang berhak memakainya. Karena itu kita harus tahu kepada siapa kita serahkan hidup kita untuk dikuasai. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Kadang-kadang iblis memberi kita hayalan tanpa fakta. Misalkan kita berpikiran buruk terhadap seseorang, padahal faktanya orang tersebut tidak bermasalah dengan kita atau berada dalam kondisi seperti yang kita pikirkan. Erwin Lutzer mengatakan bahwa kemerdekaan diperoleh dengan mengisi pikiran Anda dengan pikiran Allah. Jadi bagaimana dengan kita? Apa yang mau kita tanamkan dalam pikiran kita jika kita ingin agar selalu memiliki pikiran yang positif untuk membangun hidup kita lebih baik? Maka hal yang harus kita lakukan adalah mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5. Poin yang ketiga yang ingin kita pelajari, apa buktinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Allah adalah memiliki perkataan yang benar. Ayat yang ke-21, Kejadian pasal 50. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perkataan Yusuf menenangkan hati dan memberi kepastian bahwa ia tidak akan membalaskan kejahatan kepada mereka, tetapi sebaliknya ia menjamin untuk memelihara mereka dan keluarganya. Perkataan yang baik belum tentu benar, tetapi perkataan yang benar sudah pasti baik. Hidup yang dikuasai oleh Allah akan terlihat dari kata-kata yang kita ucapkan. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita percakapkan setiap hari, itu akan membuktikan apakah hidup kita sudah dikuasai oleh Allah atau tidak. Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bisa saja Yusuf berjanji demikian tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi ia menepati janjinya. Yusuf menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya saat itu adalah penghiburan. Karena itu ia menggunakan kata-kata yang membangun untuk menghibur hati saudara-saudaranya. Seorang penulis mengatakan bahwa ucapan-ucapan kita dapat membawa kita ke jalan menuju kehidupan dan kematian, juga dapat membawa orang lain ke salah satu dari kedua jalan itu. Jadi bagaimana dengan kita? Milikilah perkataan yang benar yang dapat membangun orang lain. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita memakai perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, perkataan-perkataan yang bisa membawa sukacita bagi orang lain. Jadi kesimpulan untuk firman Tuhan hari ini adalah apa buktinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Allah? Kita sudah belajar banyak dari kisah Yusuf. Dia adalah seorang pribadi yang hidupnya sudah dikuasai oleh Allah. Buktinya bahwa ia memiliki hati yang mengampuni. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tetap setia dan mau mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua adalah memiliki pikiran yang positif. Ketika masalah atau cobaan ada dalam hidup kita, jangan kita berburuk sangka atau jangan kita berpikiran yang negatif. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang terjadi, bahwa semuanya itu adalah di dalam kendalinya Tuhan. Dan yang ketiga adalah mari kita senantiasa memiliki perkataan yang benar. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi bekal dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami ya Tuhan agar kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami agar hidup kami senantiasa dikuasai oleh Engkau ya Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami